بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan ini, di pertemuan yang ke-9 ini, kita akan masuk pada Babu man kuriha ayya'uda fil kufri kama yakrahu an yulqa fin nar minal iman. Bab tentang orang yang benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka adalah bagian dari keimanan. Dalam bab ini Syekh Al-Albani mengatakan qultu usnida fi hadits Anas al-mutaqaddim birakam 13 telah disanadkan atau dibawakan hadis di dalam bab ini, hadis Anas yang telah berlalu, ya, sudah kita bacakan pada bab sebelumnya, yaitu tentang halawatul iman, ya, tentang hadis yang berhubungan dengan manisnya iman. Hadis Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa man ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah wa man yakraha aw yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da in anqadhahu Allah kama yakrahu an yulqa fin nar." Tiga sifat yang apabila ada pada diri seseorang sifat-sifat tersebut, wajada halawatal iman, maka dia akan mendapati manisnya iman. Salah satunya di situ disebutkan, yaitu orang yang benci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan, ya, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Ini kata Imam Al-Bukhari, orang yang seperti ini, yang amalan seperti ini minal iman, termasuk bagian dari keimanan, bagian dari keimanan. Artinya ketika seorang ada kebencian dalam dirinya kembali kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, tidak suka setelah Allah selamatkan,
Allah beri hidayah. Sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka, ini adalah termasuk keimanan. Itu demikian. Jadi kebenciannya kepada kekufuran itu bagian dari keimanan. Adapun bab selanjutnya, babu tafadhuli ahli al-imani fil a'mal. Babu tafadhuli ahli al-imani fil a'mal. Bab bertingkat-tingkatnya ahlul iman, orang-orang yang memiliki keimanan dalam amalan-amalan. Artinya orang yang memiliki keimanan itu bertingkat-tingkat antara satu dengan yang lainnya, sehingga berkonsekuensi imannya juga bertingkat-tingkat. Ada yang tinggi, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan babu tafadhuli ahli al-iman fil a'mal ini berkonsekuensi bahwa bertingkat-tingkatnya amalan seseorang itu mengakibatkan bertingkat-tingkatnya keimanan orang tersebut. Karena amalan itu bagian dari keimanan. Ketika amalan-amalan itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, maka tentunya keimanan juga berbeda dengan satu yang lainnya. Misalkan seorang membaca dalam sehari 1 juz atau lebih, ini amalan. Orang lain membaca setengah juz. Maka ketika mengatakan amalan bagian dari keimanan, berarti orang yang membaca 1 juz itu lebih kuat, lebih tinggi keimanannya daripada yang membaca setengah juz. Itu demikian. Maka semakin banyak amalannya, semakin tinggi pula keimanannya. Oleh karena itu, masing-masing dari orang yang melakukan amalan itu memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Ketika seorang banyak amalan tapi mungkin amalannya mafdul, artinya tidak utama, banyak dia lakukan amal-amal perbuatan tapi dari sisi keutamaan tidak terlalu utama. Berbeda dengan orang yang melakukan sedikit amalan tapi keutamaannya tinggi, maka itu juga memiliki keistimewaan yang lebih, memperkuat keimanannya. Itu demikian. Yang perlu diperhatikan terkait dengan masalah ini adalah bahwa semakin tinggi amalan atau semakin banyak, semakin kuat, semakin banyak amalan seseorang, terutama terkait dengan amalan-amalan yang afdal, maka semakin tinggi pula keimanannya. Yang tentunya itu diiringi dengan keikhlasan, kekhusyuan di dalam melakukannya, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sebelumnya ada hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, yadkhulu ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nar. Penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Thumma yaqulu Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardal min iman. Keluarkan dari neraka, maksudnya keluarkan orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari keimanan. Dalamnya lafaz yang lain, min khairin. Lalu fayukhrajuna minha qad iswaddu. Lalu mereka dikeluarkan dari neraka dan mereka sudah menghitam, jadi arang. Fayulqawna fi nahril hayah awil hayat. Lalu mereka dilemparkan ke sungai kehidupan. Fayambutuna kama tambutul hibbatu fi janibis sayl. Lalu mereka tumbuh, yang tadinya jadi arang hitam tadi, tumbuh seperti tumbuh biji-bijian di sisi air yang mengalir. Ya. Alam tara annaha takhruju safra'a multawiyah. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya dia itu tumbuh, dia itu keluar dalam keadaan safra, kuning yang bengkok. Ini hadis ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang imannya sangat lemah. Ya, berarti menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat. Kata tadi seberat biji sawi. Itu pun akan menyelamatkannya nanti setelah dia dibakar di api neraka, tidak kekal dalam neraka, tapi kemudian dimasukkan ke dalam surga. Adapun hadis selanjutnya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri juga, Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana naimun ra'aitu an-nasa yu'raduna alayya wa alaihim qumusun minha ma yablughu ath-thudiyya wa minha ma yablughu duna dhalik wa urida alayya Umar ibn al-Khattab wa alayhi qamisun yajurruhu qalu fama awwalta dhalika ya Rasulullah qala ad-din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini di dalam bab tafadhul ahli al-iman fil amal, di mana beliau bersabda, ketika saya dalam keadaan tidur, ya, saya mimpi melihat orang-orang yu'raduna alayya, ditampakkan kepadaku, ya, saya melihat orang-orang ditampakkan kepadaku, wa alaihim qumusun, mereka memakai baju, ya, di atas mereka pakai baju,
Tapi di antara mereka minha ma yablughu thudiyya, mereka di antara mereka pakaiannya hanya sampai sebatas dada. Wa minha ma yablughu duna dzalik, di antara mereka ada di bawah itu pakaiannya, bajunya. Wa urida alayya Umar bin al-Khattab, lalu ditampakkan kepadaku Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Wa alaihi qamisun yajruhu, di mana beliau memakai pakaian yang sampai menyeretnya, artinya sampai menutupi seluruh tubuhnya sehingga bajunya terseret. Qalu, maka mereka bertanya tentang mimpi Nabi SAW tadi. Fama awal tadzalika ya Rasulullah, apa takwil mimpi tersebut wahai Rasulullah? Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, ad-din, itu adalah agama. Maksudnya apa? Maksudnya pakaian tersebut diibaratkan seperti agama. Ya, antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ini menunjukkan keimanan satu dan yang lainnya berbeda-beda. Dan Umar bin Khattab pakaiannya menyeluruh tubuhnya sampai terseret. Ini menunjukkan agama Umar bin Khattab sempurna. Keimanannya sempurna. Itu demikian. Ya. Di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Di antaranya bahwa yang pertama, tafadhulun nas fil iman. Manusia itu bertingkat-tingkat keimanannya. Ada yang saling, ada yang tinggi, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Ya. Dalam mimpi Nabi SAW, di mana orang pakai pakaian itu berbeda-beda. Ada satu di antara mereka sampai dadanya, ada yang lain di bawah dadanya, ya, dan seterusnya sampai kemudian ditampakkan kepada Nabi Umar bin Khattab yang pakaiannya sempurna, bahkan melebihi. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan setiap orang itu berbeda-beda, ya, antara satu dan yang lainnya, bertingkat-tingkat. Faedah yang kedua menunjukkan keutamaan, keagungan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Keutamaan yang tinggi bagi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, di mana dia memakai pakaian yang dia seret, artinya sampai dia seret. Ya. Lalu barangkali ada yang bertanya, menimpali penampilan Umar, bukankah tidak boleh pakai pakaian melebihi mata kaki? Itu kan diharamkan. Bagaimana dalam mimpi ini kok menyeretnya, menjulurkan sampai melebihi mata kaki? Bukankah itu termasuk dosa besar? Ya, maka bisa dijawab bahwa ini Nabi SAW mengungkapkannya dalam bentuk ungkapan pujian kepada Umar. Dan apa yang beliau seret itu bukan pakaian hakiki, tapi agamanya. Itu sebatas sebagai perumpamaan. Menunjukkan bahwa agama, keimanan yang dimiliki oleh Umar itu luas, mencakup apa? Sampai menutupi seluruh badannya. Itu begitu. Dan ini bukan maksudnya pakaian secara hissi, pakaian yang bisa dilihat, bisa diindra. Artinya bukan pakaian seperti yang biasa dipakai pada umumnya. Tapi itu adalah pakaian yang bersifat maknawi. Karena tadi hanya sekedar sebagai ungkapan
itu adalah agama atau keimanan seseorang. Ya. Sehingga di sini pakaiannya sampai menyeluruh ke tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya, bahkan sampai kedua mata kakinya. Nah, itu begitu. Ini menunjukkan kesempurnaan agamanya. Adapun yang ketiga di antara faidah hadis ini, anna man ukrima bi khasisatin aw nala fadlan bi khasisatin la yalzam min dhalika ay yanala al-fadl al-mutlaq. Bahwa orang yang diberi kemuliaan secara khusus atau dia mendapatkan kemuliaan secara khusus tidak melazimkan bahwa dia itu mendapatkan keutamaan secara mutlak seluruhnya. Tidak demikian. Karena yang disebutkan dalam hadis ini kemuliaan yang didapatkan kekhususan, ya, kelebihan yang ada pada Umar radhiyallahu anhu. Bukan berarti Abu Bakar sahabat yang paling mulia itu keimanannya di bawahnya. Para ulama sepakat bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu sahabat yang paling mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sahabat yang paling mulia setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar, baru kemudian yang kedua Umar. Nah, ini secara umum, secara jumlah, secara mutlak. Adapun dalam kekhususan tertentu itu dalam hal ini ada pada Umar. Kemudian contoh yang lain yang dimana ada kekhususan, ya, yang diberikan kepada Ali radhiyallahu anhu, di mana Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau tiyanna hadhihi ar-raya ghadan rajulan yuhibbullah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu." Sungguh saya akan berikan bendera ini. Bendera biasanya dalam peperangan itu selalu ada orang-orang yang diberi wewenang membawa bendera sebagai tanda. Lautiyana raya ghadan, besok saya akan berikan kepada rajulan, di mana Rasulullah menyebut sifatnya, kelebihannya apa? Yuhibbullaha wa rasuluhu, dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Demikian pula Allah mencintainya dan Rasulnya pun mencintainya. Jadi tidak hanya sekedar bertepuk sebelah tangan, tidak, tapi apa? Dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Fabatan nasu yadukuna falamma asbahu ghadaw ila Rasulillah SAW kulluhum yarju an yu'ta'a. Lalu orang-orang bermalam sambil memikirkan siapa orang itu. Ketika pagi hari maka Rasulullah maka mereka mendatangi Rasulullah SAW, semua berharap dia yang akan diberikan karena memiliki sifat yang sangat utama tadi, yaitu dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali bin Abi Thalib? Tidak ada, yang hadir itu tidak ada Ali bin Abi Thalib. Mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata Ali bin Abi Thalib sedang sakit. Qalu kana yashtaki ainaihi. Mereka menjawab Ali sedang sakit mata, kedua matanya sedang sakit. Fa amara bihi, maka
Nabi memerintahkan supaya mendatangkannya. Faja'a fawasaqa fi 'ainaihi. Lalu Ali datang, kemudian Rasulullah SAW meludah ke kedua matanya. Ya, fawasaqa fi 'ainaihi. Fabara'a fil hali, sembuh ketika itu juga dengan izin Allah. Ka'allam yakun bihi wajah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tidak pernah sakit. Nah ini ya di antara mukjizat yang Allah berikan tentunya. Tsumma a'tahu ar-rayah, baru setelah itu diberikan kepadanya bendera. Ali diberikan bendera. Orang-orang yang berharap yang datang tadi tidak diberikan. Yang diberikan Ali, padahal dia dalam keadaan sakit tadinya. Ya. Wa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Ali, "Unfut ala rizlik hatta tanzila bi sahatihim." Ya, bergegaslah ya menuju ke berjalanlah dalam keadaan berlahan, berhati-hati sampai engkau berada di hadapan mereka. Tsumma du'uhum ilal Islam. Lalu serulah mereka, artinya ajaklah mereka supaya masuk Islam sebelum memeranginya. Dakwahi dulu. Ini diantara etika dalam berperang dari umat Islam itu begitu. Sebelum memerangi didakwahi dulu. Didakwahi dulu. Ajak dulu masuk Islam, kalau tidak mau bayar jizyah, kalau tidak bayar jizyah, ya baru kemudian diperangi. Jadi ada 3 pilihan. Pertama masuk Islam, kalau tidak mau bayar jizyah, ya, kalau mereka mau bayar jizyah maka mereka dilepaskan. Kalau tidak sudah diperangi. Begitu. Kemudian wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillah. Setelah itu kabarkan kepada mereka apa yang Allah wajibkan kepada mereka berupa hak Allah. Ya. Ya, min haqqillah fihi, di dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW menambahkan, fawallahi, demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka khumrun na'am. Ya, demi Allah, seandainya Allah memberikan hidayah dengan perantaraanmu seorang dari mereka, satu orang saja, khairun laka min ayyakuna laka khumrun na'am, itu lebih baik bagimu dari engkau memiliki khumrun na'am, onta merah. Onta merah itu pada zaman itu adalah disebut sebagai simbol harta yang paling mahal. Ya kalau sekarang apa? Mobil apa yang paling tinggi harganya? Nah, itu begitu. Itu simbol. Khumrun na'am itu maksudnya apa? Itu simbol harta yang paling tinggi. Artinya keutamaannya sangat tinggi di sisi Allah. Ketika apa? Ketika bisa menjadikan salah seorang di antara yang akan diperangi itu masuk Islam. Nah, ini keutamaan berdakwah. Jadi kita mendakwahi orang, satu orang saja bisa masuk Islam, itu adalah lebih baik daripada dia memiliki harta yang termahal. Ini kekhususan bagi Ali, karena yang lain tidak diberikan. Ya, akan tapi sebagaimana awal tadi bahwa kemuliaan yang diberikan seseorang, yang dimiliki oleh seorang, belum tentu dia memiliki kemuliaan atau keutamaan secara mutlak. Demikian terkait dengan hadis tafadul ahli iman fil amal.
Kemudian selanjutnya babul haya, babun al-haya'u minal iman. Bab sifat malu itu adalah bagian dari keimanan. Apa? Sifat malu itu adalah bagian dari keimanan. Sebagaimana yang awal pernah kita sebutkan dalam hadis kaitannya dengan syu'batul iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Ya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Disebutkan hadisnya adalah dari Salim, an Salim ibni Abdullah an abihi, dari Salim bin Abdullah dari bapaknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin min al-ansar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seseorang dari Ansar, kalangan Ansar, wa huwa ya'idhu, wa fi riwayatin yu'atibu akhahu fil haya, di mana dia sedang menasihati. Dalam riwayat yang lain yu'atibu itu menghardik atau istilahnya memarahi saudaranya dalam hal sifat malu. Artinya dia mungkin memiliki sifat malu yang berlebih sehingga apa? Sehingga dinasihati, kenapa begini dan begitu. Ya, malu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia mengatakan yakun yu'atibu akhahu tadi, jadi menasihati atau memarahi saudaranya tadi dengan mengatakan innaka la tastahyi hatta ka'annahu yaqulu qad adarra bik. Ya. Sesungguhnya engkau ini pemalu sampai-sampai seolah-olah dia mengatakan, ya, malu tersebut telah membahayakanmu atau memudaratkanmu. Artinya sifat malu tersebut menjadikan dia apa? Celaka atau dalam keadaan tidak baik. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'hu fa innal haya'a minal iman. Ya, da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia. Sesungguhnya sifat malu itu bagian dari keimanan. Tentunya di sini malu yang dimaksud adalah malu ketika menyelisih syariat. Malu di sana ada malu yang terpuji dan ada malu yang tercela. Ini sebagaimana yang sebelumnya dibahas di dalam bab apa? Bab bahwa malu adalah salah satu bagian dari cabang keimanan. Ya, cabang keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Di bab berapa itu? Saya yang ingat, malu adalah bagian dari cabang keimanan.
disebutkan di sini sabaqal kalam ala hadzal hadis wa yana anal haya min syu'abil iman. Ya. Pada hadis nomor 9. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan pada hadis tersebut tentang apa itu malu yang tercela, apa itu malu yang terpuji. Di mana malu yang terpuji adalah malu yang menyebabkan seseorang itu ya apa? Yaitu menjauh dari kemaksiatan. Seorang ketika malu melakukan perbuatan dosa, malu menyelisih syariat, itu adalah bagian dari malu yang terpuji. Adapun malu ya dari menuntut ilmu, malu datang misalkan dia belum bisa ngaji Al-Quran, belum baca bisa, lalu malu untuk belajar Al-Quran, maka ini malu yang tercela. Belum bisa ya, misalkan tidak tahu ini maknanya apa, dia tidak mau bertanya karena malu. Itu adalah malu yang tidak terpuji. Itu diantara yang perlu difahami terkait dengan masalah malu. Jadi ada perbedaan antara malu yang terpuji dan yang tercela. Baik, yang selanjutnya adalah babun fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum. Ini dalam bab 16 dalam ini. Babun fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum. Bab tentang apa? Firman Allah Ta'ala, lalu jika mereka bertaubat dan mendirikan salat, membayar zakat, maka fakhallu sabilahum, lepaskanlah jalan mereka, biarkan jalan mereka. Artinya tidak lagi dihukum ya, karena dia telah menunjukkan taubat dengan taubat yang nasuha. Ini kaitannya dengan ayat ini, fa in tabu, itu adalah menunjukkan syarat syartiyah ya, yang memiliki faidah bahwa apabila mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut berupa bertaubat kepada Allah ya, artinya taubatnya taubat yang sesungguhnya. Taubat itu yang sungguhnya yang memenuhi 3 syarat. Meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang sudah dilakukannya. Yang ketiga, ya, berazam untuk tidak melakukannya kembali. Itu berarti telah bertaubat yang memenuhi syarat. Lalu para ulama menambahkan, lalu mengiringinya dengan amal-amal ketaatan, menunjukkan dia telah bertaubat sesungguhnya. Ya. Sehingga di sini jika dia atau jika mereka telah bertaubat, lalu mendirikan sholat, berarti kan mendirikan sholat itu melakukan amalan. Ditambah lagi membayar zakat. Maka apa? Wajib bagi kita untuk membiarkan jalannya, tidak menghukumnya, karena mereka sudah masuk Islam ya, mereka sudah masuk Islam. Sebaliknya
ya, mafhum daripada hal itu, jika mereka tidak melakukannya, tidak bertaubat, tidak pula salat, tidak pula membayar zakat, maka kita tidak melepaskan jalannya. Itu begitu. Lalu kemudian dijelaskan hadis berikutnya, di mana hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar. An ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakata fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia, perangi orang-orang. Berarti ini sifatnya umum, semua manusia diperangi sampai mereka mau bersyahadat. Kalau sudah bersyahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, sudah dibiarkan setelah itu. Katakan di sini, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai dia mau bersyahadat, maksudnya syahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah. Itu pertama. Yang kedua, wa yuqimus shalah, mendirikan salat, dan yang ketiga membayar zakat. Fa in fa'alu dzalika, ya, atau faida fa'alu dzalika, apabila mereka telah melakukan hal itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka darah mereka dan harta mereka itu terjaga dariku. Artinya tidak boleh lagi diperangi, tidak boleh lagi ditumpahkan darahnya, tidak boleh lagi diambil hartanya. Itu begitu. Karena kalau dalam keadaan perang kemudian mereka kalah, hartanya menjadi ghanimah halal bagi kaum muslimin. Ya. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Artinya boleh ditumpahkan darahnya, boleh diambil hartanya jika ya di situ Islam membenarkan. Artinya dia telah melakukan kesalahan yang kemudian Islam aturannya dia boleh ditumpahkan darahnya, aturannya dia boleh diambil hartanya. Nanti akan dijelaskan. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka itu ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya perhitungan amal-amal yang telah mereka lakukan nanti urusannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara zahir kita diperintahkan seperti itu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang terkait dengan bab ini. Umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Siapa yang memerintahkan kalau begitu? Siapa? Ya, ini Nabi yang mengatakan, berarti yang memerintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Nabi, saya diperintah untuk memerangi manusia. Berarti yang memerintah adalah Allah Azza wa Jalla. Sedangkan an-nas, siapa manusia yang dimaksud? Apakah hanya orang Quraisy saja? Kafir Quraisy? Semuanya, mencakup seluruh manusia. Ya.
Akan tapi keumuman ini dikecualikan apabila ada orang-orang kafir yang mau membayar jizyah. Ya, ada yang mau membayar jizyah, maka mereka tidak diperangi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 29, qatilul ladhina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak pula beriman kepada hari akhir, tidak pula mengharamkan apa yang Allah haramkan dan juga Rasul haramkan, tidak beragama dengan agama yang benar, ya, dari orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab, yang disebut dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, sampai mereka mau membayar jizyah dari tangan mereka sedang mereka dalam keadaan hina. Jadi di sini berhenti dari memerangi mereka kalau mereka, ya, membayar jizyah, ya, dalam keadaan mereka hina, adanya tunduk kepada pemerintah kaum muslimin. Sehingga dalam hal ini hadis tadi itu fayakunu hadzal hadis mukhassasan bil ayah. Hadis itu dikhususkan oleh ayat ini. Hadis tadi masih bersifat umum, lalu dikhususkan oleh ayat ini. Karena di sana dalam ada pembahasan di dalam memahami ayat Al-Qur'an, ya, dalam kaidah-kaidah dalam memahami ayat Al-Quran atau dalam bahasan usul fiqh juga dibahas. Ada yang diistilahkan ada am, ada khas, ada lafaz-lafaz yang umum, ada lafaz-lafaz yang khusus, ada lafaz-lafaz yang umum lalu dikhususkan oleh lafaz yang lain. Termasuk ini hadis ini masih bersifat umum, ya. Jadi tadi kan diperintahkan kepada manusia, saya diperintahkan untuk memerangi manusia, ini umum. Dikhususkan lagi sampai mereka mau bersyahadat, mau bayar, mendirikan sholat, mau bayar zakat. Nah, ini kan masih umum. Kalau sudah begitu berarti kalau ada orang-orang yang tidak mau melakukan ini masih boleh diperangi. Dikhususkan lagi oleh ayat kalau tidak mau bersyahadat, tidak mau sholat, tidak mau bayar zakat. Yang berikutnya dalam ayat, yang penting mau bayar jizyah, maka tidak boleh diperangi. Walaupun dia kafir, tapi tunduk kepada pemerintah kaum muslimin. Jadi ini dikhususkan lagi oleh ayat. Ini yang diistilahkan takhsisus sunnah bil Quran. Ya, bahwa hadis dikhususkan oleh Al-Quran. Hadis bersifat lafaz-lafaznya umum tapi dikhususkan oleh ayat Al-Quran. Baik, ini insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya kaitannya dengan hadis ini kita sambung di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.